ini kita akan diskusikan bagaimana pandangan Dr. Alfian Zainuddin terhadap kondisi pandemi di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan, bahkan menurut dia di Indonesia, dan tentu kaitannya dengan persiapan kita memasuki normal. Oke, Dr. Alfian, sebelumnya saya ingin tanya nih, Dok, kira-kira bagaimana pandemi Kota Makassar hari ini? Bagaimana kondisinya? Apa yang masih berat? Di mana zona merahnya, zona hijaunya, dan sebagainya? Boleh dijelaskan ke audiens ini? Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Arde. Apa kabarnya semua? Di sini saya lihat lumayan biar orang Belanda juga bergabung ya. Thank you. Nanti malu-malu kita ini ceritakan Makassar. Sepandanya orang Belanda. Ya. Jadi sebenarnya kami di tim Satgas COVID-19 Unhas dari awal sudah melakukan pemetaan. Ini disupport oleh Pak Dr. Andang Suryana Soma, PhD. Beliau itu dosen kehutanan, tapi dia juga di pusat penelitian kewilayahan Unhas ya. Nah di situ kami kerjasama untuk membuat suatu pemetaan COVID di Kota Makassar. Sebenarnya kita masih 20 waktu itu masih 12 kasus positif ya. Dimulai dari 12 kasus positif dan 24 kasus positif, dan waktu itu memang terjadi klasterisasi kasus di cuman 1-2 kecamatan ya, 1-2 kecamatan. Nah pada saat itu memang coba direkomendasikan untuk model karantina wilayah ya. Karantina pun memang tidak bisa dideklar sebagai karantina wilayah karena dalam undang-undang kekarantinaan, karantina wilayah itu jadi bagian dari gugus tugas pusat. Nah, jadi sebenarnya secara waktu itu kami minta secara sukarela untuk melakukan karantina di beberapa wilayah. Waktu itu di Kelurahan Buakana, daerah Kecamatan Rapocini, dan Kecamatan Makassar Ujung Pandang, sekitar Latimojong, Merapi, Gunung Nora, dan sekitarnya. Nah, waktu itu memang kita rekomendasikan itu sampai kita presentasi ke wali kota. Cuman persoalannya karena ini penyebaran kasus cukup cepat ya. Dalam 2 hari bertambah lagi 4 kecamatan. Dalam beberapa hari bertambah lagi semua kecamatan. Dan kalau kita lihat dengan kasus yang sekarang sudah di Sulsel itu lebih 1000-an kasus, wilayah di Makassar ini sudah zona merah ya. Mudah-mudahan tidak jadi zona hitam kayak di Surabaya ya. Hampir semua. Di daerah Tabalan Ria aja mungkin agak sedikit ya, mungkin karena saya lihat kepadatan penduduk juga mungkin yang kurang, atau kebanyakan kos-kos mahasiswa ya pada pulang kampung semua, jadi tidak terdeteksi mungkin ya, karena kita tidak melakukan betul-betul tergantung kontak tracing dari puskesmas. Nah, apa yang bisa dilihat dari situ sebenarnya memang deteksi awal, kontak tracing itu menjadi hal yang penting dalam penanganan kasus ini, karena dengan adanya tracing kontak, kemudian melakukan tes massal, kita bisa memetakan melakukan karantina wilayah ya. Karantina kan istilahnya untuk yang sudah positif, sedangkan isolasi kan isolasi itu untuk yang sudah positif, karantina yang belum menjadi positif. Jadi 2 ini yang dilakukan, makanya sekarang
beberapa dilakukan isolasi di hotel-hotel. Sebenarnya itu supaya apa namanya orang-orang yang masuk kategori ODP, PDP maupun OTG ataupun dia positif, dia itu eh, dia itu terisolasi di suatu tempat. PSBB harus ketat, ya, tidak bisa orang keluar rumah dan sebagainya. Nah, biar misalkan dilakukan isolasi di hotel-hotel, tapi ternyata PSBB tetap jalan, ya sama saja. Misalnya kita kasih inap gratis saja, orang banyak jadinya, dan itu pasti tidak akan bisa menampung semuanya. Jadi harus simultan semua kebijakan yang harus diambil, ya, isolasi, karantina wilayah, PSBB, ya, liburan tempat kerja misalkan yang berpotensi dan sebagainya. Itu harus berjalan simultan. Nah, kami melihat bahwa itu tidak simultan jalannya. PSBB sudah mau selesai baru diisolasi. Selesai isolasi sementara berjalan, PSBB berhenti. Jadi tidak simultan, ya. Masyarakat masih terjadi mobilitas yang sangat sangat tinggi. Ya. Nah, satu hal memang belum lagi protokol yang disosialisasikan. Kita belum bicara lagi tentang edukasi masyarakat dan sebagainya yang sampai di bawah ini. Sekarang kalau kita lihat sudah mulai masyarakat sudah mulai denial, ya, denial sudah mulai tidak ada itu COVID, sampai cool box diambil, terus apa lagi mayatnya pasien mungkin PDP diambil paksa sama keluarga, jadi mulai ada denial. Nah, itu tadi karena masyarakat tidak patuh, pemerintah tidak tegas, kebijakan tidak simultan. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi hal-hal yang mungkin kita bisa evaluasi dari pengendalian COVID di Kota Makassar. Kita itu belum bicara edukasi. Edukasi ke masyarakat penting. Orang belum bicara, baru orang bertanya tentang PSBB, belum ditahu apa sih definisi sebenarnya PSBB. Saya selalu katakan, persepsi PSBB saja bisa berbeda di pengambil kebijakan, apalagi masyarakat, ya. Pas di Goa, PSBB itu cukup ketat. Nah, di Makassar, PSBB agak longgar. Nah, sedangkan pengambil kebijakan saja, ini persepsinya beda tentang PSBB. Bagaimana berharap masyarakat juga mau mengerti betul apa itu PSBB? Karena kan begitu. Dan orang akhirnya tidak mengerti, oh PSBB mungkin yang ketat atau yang longgar, atau sekali tidak ada, atau apa, toko ditutup atau apa, kan. Nah, itu belum selesai PSBB yang hanya dalam waktu 14 hari dikali 2, 28 hari berhenti, sebulan muncul istilah new normal. Istilah new normal. Aduh, PSBB saja kita tidak mengerti apa ini PSBB. Muncul lagi new normal. Oh, mungkin new normal biasa pakai balik, keluar pakai semua. Keluar semua, bukan semua toko, kafe semua. Nah, new normal sudah disosialisasikan hanya pada jargon-jargon, tetapi new normal secara fisik yang bisa dilihat itu tidak belum terlihat. Ya. Contoh misalkan orang pergi ke pasar, bagaimana sih new normalnya orang pasar? Kalau tidak ada perbedaan, oh mungkin new normal itu seperti biasa saja. Atau nongkrong di kafe, seperti biasa saja kayaknya ini, karena tidak ada apa-apa. Tidak ada sosialisasi new normal. Yang ada paling berbeda cuma ada tempat cuci tangan di depan masjid, tempat cuci tangan mungkin ada di apa namanya di pasar atau di mana, tapi budaya new normalnya itu yang belum ada. Padahal kan sederhana aja sebenarnya, ya, ayo cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya kan? Itu 3 protokol, tapi ya oke. Belum masuk ke new normal.
Putus-putus ya? Halo? Kondisi Makassar sekarang bagaimana COVID-nya? Penyebarannya, perkembangannya. Halo? Putus-putus ke? Halo? Halo? Ya, ya. Penyebaran COVID gimana, bro? Halo? Penyebarannya? Ya. Ya. Apa sudah kan untuk masuk panjang delapan kasus Lebih bagus kayaknya Kardi ini pakai pakai sinyal HP saja dibanding WiFi kayak. ini cuma nggak tahu kenapa. Iya. Ya, ya. Kondisi pandemi halo sebelum masuk new normal bagaimana bro pandemi Kota Makassar? Ya, kalau Makassar kemarin data terakhir dua hari lalu kita coba petakan, hampir semuanya sudah zona merah. Hampir semua kecamatan di Oh begitu. Makassar. Iya. Sudah tidak ada lagi kecamatan ini hijau apa tidak ada. Ya. Hampir semuanya sudah zona merah Makassar. Bahkan yang saya takutkan waktu awal-awal itu di daerah-daerah padat penduduk seperti Ujung Tanah, Talo, wah sudah merah juga semua. Nah, ini apa namanya? Berbahayanya karena kalau padat penduduk itu lebih gampang menyebar, ya. Ya. Kayak kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Jadi begitu kondisinya sekarang Makassar. Itu belum ada penurunan bro ya, belum belum ada belum, yang namanya melandai, belum. Masih stuck saja ya? di atas. Ya. Oh begitu ya. Belum. Terus new normal tadi lanjut bro tentang new normal itu bagaimana menurut Pak Dokter ini tentang new normal yang versinya Pak Jokowi berdamai atau versi yang lain seperti apa itu new normal yang menurut teman-teman medis ini? Ya. Jadi kan new normal, ya istilah new normal ini kan sudah lama di ekonomi sebenarnya itu, ya new normal. Jadi ada sesuatu kondisi yang apa namanya, yang baru, ya, baru hidup secara normal tapi baru modelnya. Nah, contoh misalkan tadi, oke, saya selalu contohkan pasar, ya, karena pasar ini tempat orang hampir setiap hari, pemenuhan kebutuhan hampir setiap ketemu. Ekonomi juga tidak jalan kalau tidak ketemu pembeli dengan penjual, kan. Nah, sekarang pasar, bagaimana menerapkan itu tiga itu, cuci tangan, jaga jarak, dengan pakai masker di pasar. Nah, kalau pasar kita masih antara penjual satu dengan penjual lainnya berdekatan, orang bisa melakukan tawar menawar yang cukup panjang, tidak berjarak 1 meter misalkan, 1 sampai 2 meter, terus pakai masker dan sebagainya. Nah, menurut kami ya belum memenuhi protokol. Cuman kan persoalannya contoh pasar yang ini harus ada harus ada political acting dari pemerintah bahwa begini contoh pasar yang sebaiknya. Itu ya. Contoh harus ada. Jangan hanya bilang ayo cuci tangan. Ya orang setiap hari dari dulu orang cuci tangan, gitu. Bahkan kalau saya di rumah sakit itu sejak COVID ini meningkat kepatuhan cuci tangannya perawat, dokter sejak COVID.
Ya, artinya kan dari dulu masuk dia itu akreditasi itu yang namanya kepatuhan cuci tangan. Dan itu meningkat sejak adanya COVID. Pasti orang gampang. Nah, sekarang pakai masker. Ya dari dulu orang naik motor pakai masker gitu. Dari dulu. Tapi untuk berinteraksi ini agak canggung. Untuk berinteraksi agak canggung untuk pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak. Oke, 1-2 meter jaga jarak mungkin masih bisa dalam waktu berapa menit, tapi lama-lama kalau mau bicara dan sebagainya. Nah, ini budaya-budaya ini yang harus dicarikan modelnya. Belum kita kita belum ada secara fisik, secara yang bisa dipandang mata. New normal itu apa dari 3 ini protokol? Ya bro, begitu ya. Jadi belum ada, menurut Dokter Alfian belum ada new normal itu seperti apa? Belum ada. Oh begitu, oke oke. Walaupun misalkan saya pernah lihat video itu di Inggris, dia sudah siapkan model kafe yang modelnya normal itu seperti apa. Nah, dia sudah mulai membuat model-model itu. Kita di Indonesia belum ada, apalagi di Makassar. Ya, oke oke oke. Terus eh, melompat nih bro, kan konsepnya sekarang itu tadi Dokter Alfian juga sampaikan bahwa ada 3. Yang pertama jaga jarak, kemudian Ya, pakai masker, kemudian hand sanitizer. ya Cita. Menurut Dokter Alfian, menurut ini cukup nggak itu untuk melawan atau menghindari virus COVID ini? Ya, kalau 3 itu. kan kalau kita mau jaga kesehatan sebenarnya kalau mau lengkap itu ya 10 perilaku hidup bersih sehat, tidak merokok, aktivitas fisik, gizi seimbang, kan intinya menjaga ketahanan tubuh. Tetapi yang Oh ya, ya pasti pasti artinya untuk menghindari terpapar seperti apa, bro? ya 3 tiga itu itu cukup. Kan tiga kalau itu. di pemerintah Kota Makassar Hmm. kemarin Prof Yusran itu dari 3 itu menambahkan 2. Yang pertama olahraga, yang kedua asupan tambahan. Ya. Ya. Jadi vitamin, herbal, bahkan apa namanya lokal lokal wisdom kan, Ya. produk-produk lokal. Tapi yang 3 itu secara umum itu cukup enggak, bro? Nah, Kira-kira kalau kita sebenarnya yang kan ini paling kita mau penting. sudah mau nongkrong ini, sudah mau ke masjid, sudah mau ke ini, tapi kalau kita pakai protokol Hmm. kesehatan itu buat masyarakat itu kira-kira cukup enggak, bro? Untuk Yang paling menghindari penting sebenarnya yang namanya terpapar. yang paling penting sebenarnya tidak menyentuh mata, hidung dengan mulut. Oh, Ya, itu harus tambah ya berarti ya. iya karena kenapa disuruh cuci tangan supaya bersih terus ini tangan? Karena memang menurut penelitian setiap orang itu hampir 25 kali sehari menyentuh daerah itu. Coba kita lihat tadi kita tiba-tiba langsung bagaimana hidung, ya Ya kan? ya ya Tidak ya tidak ya. secara tidak sadar itu terjadi kan? Oh, Kecek-kecek mata itu hampir 25 kali orang menyentuh mata, hidung atau mulutnya setiap hari. Dan itu sumber itu menurut penelitian. penelitian. Itu sumber penularan utamanya corona, masuk mata, hidung dengan mulut. Berarti Nah, harus selain masker harus pakai kacamata juga berarti, bro. bukan itu Enggak ya? makanya kan Tidak masuk dalam standar itu kalau kacamata. sebenarnya tidak Ji, karena kan makanya pakai masker itu kan untuk menghindari percikan karena dia kan dari percikan dahak, ya Ya, kan? ya. Jarak kenapa harus jaga jarak 1-2 meter? Menurut penelitian dahak itu hanya bisa sampai segitu. Kalau pakai masker dia akan berkurang lagi kan percikan dahaknya. Jadi kalau orang pakai masker dua-duanya, kalau dia berbicara dahaknya tidak sampai jika orang yang kita ajak bicara. Makanya kenapa harus pakai masker kan? Nah, kenapa Oh, harus oke, oke. cuci tangan? Karena itu tadi kita sering menyentuh muka, hidung, mulut dengan tangan kita. Makanya perlu dicuci tangan. Nah, yang paling penting juga tambahkan mungkin itu eh, kebersihan tempat-tempat yang sering disentuh tangan, gagang Oh, oke, pintu, oke, oke. HP,
Ya, apalagi gagang pintu HP, remote TV. TV. Nah, remote TV. Orang Nah, hampir itu ya. sering bergantian. Oh, Remote AC. Kalau di kantor itu ganti-gantian main remote AC, kita kan tidak tahu. Nah, kalau di Singapura di awal-awal itu, eh, dia setiap 3 jam dia bersihkan itu semua lift. Lift, terus pegangan-pegangan di bus-bus itu setiap 3 jam dibersihkan, didesinfeksi semua. Karena oh. kan kadang orang bersin di tangannya tuh, nah, baru Di awal-awal juga di Indonesia kayaknya lift sudah mulai apa namanya? Pakai apa namanya itu? Tusuk gigi. eh, Kemudian saya lihat juga tempat parkir apa namanya? Yang pencet ya, tombol parkir itu ya. untuk ini sudah mulai juga pakai. Itu gimana, Bro? Coba Masih berlangsung sekarang kira-kira di rumah sakit itu? pengalaman pengalaman di rumah sakit Unhas sering rusak lift gara-gara tusuk gigi. Karena orang pakai tusuk gigi dia Aduh. buang saja begitu di lift. Nah itu yang menyumbat lift, pintunya lift, rusak lift lagi. Jadi memang Oh, oke. kalau di Thailand saya lihat mulai dia buat kan itu tombol lift dengan pedal kaki, Oh, bukan begitu bukan begitu. lagi apa pakai tangan ya, pakai kaki. Tapi Dia mau kaki. kayak pedal begitu, dia modifikasi saya lihat. Jadi kalau mau naik Oh, dia tenis pakai kaki, jadi tidak ada sentuh tangan kan. Kan oh. tidak Kalau mungkin di kaki Indonesia kan teknik anak teman-teman teknik itu bikin wastafel dengan kaki ya, tidak pakai ini lagi ya, tangan. Kayak kayak gitu ya. ya, ya, seperti itu memang. Oke bro, setengah Ya, jam. Buat teman-teman yang mau bertanya ke Dokter Alfian, silahkan ajukan pertanyaan. Ini ada yang Dokter Alfian yang paling seru hari ini, kini itu adalah kemarin kasus PDP, kemudian kasus apa namanya pengambilan paksa jenazah, kemudian ada beberapa orang yang mempertanyakan tentang diagnosa PDP, ya, eh, bahkan di Kompas mengatakan orang rujukan apa namanya orang dirujuk kecelakaan harus di PDP-kan. Kemudian banyaklah kasus-kasus yang menurut logika banyak orang eh, tidak tidak boleh di PDP-kan. Makanya berkembang sampai pada soal eh, apa namanya ada bisnis, ada keuntungan berapa 200 juta. Erick Thohir mengatakan mahal. Bahkan ada Prof 1 itu mengatakan kalau misalkan kasus masuk di rumah sakit eh, tuberkulosis itu apakah dia harus di PDP-kan juga karena ada gambaran toraks, gambaran paru. Itu yang saya kira perlu menurut Dokter Alfian bagaimana sekarang itu, Bu? ya. Kalau di pedoman itu PDP definisinya ya, pasien dalam pengawasan Ya, itu jika ada gejala demam, eh, batuk pilek ya, atau gejala ISPA, infeksi saluran pernafasan, eh, dan pneumonia ya, yang ya, ya. tidak tidak yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya. Jadi misalkan ada dan memiliki riwayat, nah ini dan ya, dan memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif atau PDP, eh, Ah, atau dia riwayat bepergian ke daerah transmisi yang ada transmisi lokal. Ya. Eh, Riwayat bepergian di transmisi lokal. Jadi eh, memang kalau PDP, kalau masalahnya Makassar ini kan sudah ada transmisi lokal. Jadi sekarang memang karena oh, ada transmisi lokal, jadi kalau ada pasien demam, terus ada gejala pneumonia begitu, langsung di PDP-kan. Kayaknya sinyalnya bermasalah.
Oke, kayaknya Dokter Alfian bermasalah di apa namanya di eh, eh, sinyal. Halo, Dokter Alfian. Ya, lanjut ya. Ya. Jadi Ya, setiap pasien yang di Makassar ini kalau ada demam, batuk pilek atau ada gejala sesak misalkan, eh, pasti masuk kategori PDP kalau dia tidak ada penyebab yang meyakinkan selain itu. Kalau misalnya kayak oh, tuberkulosis tadi, ya kalau karena ada tuberkulosis, ya saya kira tidak bisa langsung di PDP kan. Nah, oh, tetapi ya, oke, oke, oke. gitu. Jadi, nah ini yang saya katakan memang tidak mungkin juga dokter eh, langsung melakukan PDP kepada pasien karena dia harus melihat toraks, rasio neutrofil limfosit ya di sel darah putih itu, Ya, ya, betul, betul. ya NLR, toraks, kan ya swab tes PCR atau rapid testnya eh, positif atau reaktif gitu. Ya itu Itu biasa. harusnya. Iya itu harusnya memang PDP kalau seperti itu. Dan kalau nah ini memang harus diinikan ke masyarakat ya karena eh, kayak ada diambil paksa mayatnya apa. Karena protokol COVID PDP itu ya seperti itu. Nanti dibukan prinsipnya kalau di kesehatan kan Dokter Ardi tahu. Kalau dia nanti betul-betul negatif, memang tidak bisa pakai prinsipnya hukum tuh praduga tidak bersalah. Kalau ini Ah, betul, betul. ya di praduga dulu, nanti betul-betul negatif, baru dikatakan bukan COVID. Ya, 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 Terbalik ya. memang. Oke, Yang bikin mahal betul, memang betul. itu sebenarnya kalau dari sisi ini karena yang pertama sejak adanya COVID, peningkatan penggunaan APD yang dulunya Ya, alat pelindung diri itu masker, bedah apa semua kan cuma dipakai di OK, di kamar operasi, misalkan ya. Nah ini ya. sejak ada Sekarang ini COVID, semua ya. hampir semua pakai. Mulai dari UGD, di Poli, Baik. apa. Belum lagi Ah, ya. gaunnya, belum hazmatnya. Di rumah sakit Unhas saya hitung-hitung itu butuh 4 miliaran memang hanya untuk APD saja. APD saja Ah, dengan, karena kan tidak mungkin semuanya tidak dikasih. Semua perawat, semua dokter misalkan visit pasien pakai face shield, pakai apa sebenarnya. Walaupun itu sudah diatur leveling APD-nya kan. Kalau di UGD pakai betul, level betul. berapa, sudah diatur. Itu yang pertama. Peningkatannya bisa sampai bukan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Harganya meningkat juga sampai 3 kali lipat. Jadi baik, sama itu kalau Berarti, berarti betul itu yang disampaikan oleh Erick Thohir ya, Pak Menteri BUMN kan di koran di apa namanya media-media mengatakan hampir 150 sampai 250 200 juta ya, satu pasien. ya, Itu betul itu kira-kira. eh, itu baru APD, belum belum penggunaan Apa? ventilator, belum apa kan, belum Ya, ya, yang ya, lain. ya, ya. Jadi contoh eh, misalkan masker, toh? Masker kan biasa dipakai di OK di bedah ya. Jarang orang Ya, ya, pakai ya, ya. N95. N95 dulu harganya paling 15.000, 20.000. Awal-awal itu 150.000 satu. Nah itu dipakai Oh, di- dipakai berapa kali? Berapa semua orang pakai dan eh, dan harus diganti kan kalau masker bedah kan. Masker bedah sekarang mulai turun saya lihat. Dulu sempat satu box. Dulu satu box cuma 75.000, 50.000, bahkan 30.000. Eh, Pernah melonjak 150.000, 350.000, mulai turun lagi 200.000, 165.000. Jadi ini yang sebenarnya itu yang bikin mahal lebih pada
proteksinya ya, dengan obat-obat. Termasuk soal pengurusan jenazah ya. Nah, belum pengurusan jenazah juga kan, karena dengan protokol COVID orang pakai APD lengkap semua, peti dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kalau dari Kemenkes itu ditanggung ya. ya, ditanggung sama Cuma Kemenkes. kan orang apa namanya ini supaya clear nih bro ya, buat ini banyak orang yang apa namanya sekarang ini saya kira Dokter Alfian juga lihat bagaimana chat-chat di media sosial mempertanyakan itu, karena dengan biaya mahal itu bisa saja ada bukan tenaga kesehatan sebenarnya, yang bukan dokter, tapi yang pihak-pihak lain yang memainkan itu. Apalagi kan di YouTube sudah ada beberapa ini seperti apa itu bro anunya di soal jenazah ini. Ada enggak? Ada yang tanya ke chat pribadi ke saya, bro, orang hidup saja itu physical distancing 1 meter, pakai masker, hand sanitizer. Orang mati itu sudah tidak batuk, sudah tidak apa, kok harus saklek begitu? Apakah ada metode yang lain bro yang bisa untuk jenazah itu? Oh iya, memang ada jurnal bahwa virus pada pasien meninggal itu ditemukan. Jadi virus gitu. COVID, SARS-CoV-2 itu walaupun pasien sudah meninggal, masih hidup virusnya. Tidak sama virus lain memang ini. Kalau misalkan protokol HIV atau TB meninggal pasiennya, virusnya berangsur-angsur mati. Nah, ternyata kalau tidak salah saya pernah baca jurnal ya, itu 2 kali 24 jam dia masih ada, kalau tidak salah ya. Tapi nanti saya cek lagi. Sehingga kenapa protokol COVID itu kan? Karena kan kalau memandikan jenazah, ini apa semua kan pasti terpapar ini kan. Terpapar sama COVID ini, karena memang virus masih didapatkan di tubuh pasien yang meninggal, mayat maksudnya ini masih ada, sehingga protokol COVID dijalankan. Jadi itu sebenarnya protokol dibuat supaya menghindari juga terpapar orang lebih banyak kan, pada keluarga pasien, keluarga keluarganya atau yang mengurusi jenazahnya, seperti itu. Jadi memang idealnya seperti itu bro. Kalau ada yang memaksa begitu, ada enggak kayak kan kalau di rumah sakit apa namanya pulang paksa, ada enggak bisa begitu enggak? Misalnya kalau ada orang yang mau ambil jenazahnya, kemudian dia punya apa namanya bikin perjanjian bahwa siap memandikan dengan protokol kesehatan, jarak 1 meter apa dan sebagainya, tidak boleh ada yang menyentuh, itu kira-kira dimungkinkan nggak bro? Nah, persoalannya sejauh mana pengawasannya itu kan? Okay. Maksud saya sejauh berarti mana ya lebih bagus dengan protokol sekarang ya? Ya justru itu lebih apa namanya dia terpapar lebih banyak orang kan itu fungsinya sebenarnya. Cuman kalau misalkan dikasih keluarga dan kita tidak bisa awasi, dan kan namanya saja kalau sudah di rumah kan tidak bisa kita ada pengawasan, biar lagi banyak polisi di situ atau apa, tidak, susah untuk melakukan pengawasan untuk itu. Jadi sebenarnya memang pemahamannya ke masyarakat ini harus bagus tentang ini. Ya seperti itu. Ya memang ya namanya saja orang kita. Makanya inilah istilah new normal. Yang normalnya dulu orang kalau mau dikubur, kalau mau dikubur harus di dekatnya istrinya misalkan tuh, atau harus di kampung halamannya atau di kuburan keluarga. Nah ini menghadapi namanya new normal. Jadi new normal itu bukan hanya persoalan kegiatan, aktivitas, tapi persoalan jiwa raga ini. Siap tidak kita? Betul. Budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan, ya. Mungkin itu. Oke. Terakhir bro, ini udah sudah 40 menit kita ini, dan katanya kalau IG itu 45 menit. Ini seri pertama saya diskusi.
Eh, Bro, harapan buat pemerintah, buat masyarakat, buat rumah sakit, eh, buat tenaga kesehatan, yang terakhir eh, dari Dokter Alfian, ada enggak bro? Supaya new normal bisa, kita bisa beraktivitas, ekonomi jalan, tapi eh, tidak ada lagi apa namanya gontok-gontokan yang seperti ini. Semua masyarakat bisa jadi pembelajar. Ada enggak yang bisa diberikan di apa namanya diberi saran buat seluruh masyarakat? Ya, memang ini pemerintah, masyarakat, akademisi ya, dalam hal ini memang harus satu persepsi semua tentang penanganan COVID ini. Apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah harus bisa sampai diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat. Ya. Kenapa seperti ini? Memang ya masyarakat juga harus patuh ya, bahwa Ya, ya. harus dipahamkan bahwa COVID ini sesuatu yang tidak terlihat tetapi gampang sekali menyebar. Kalau sederhana melindungi mata, mulut, cuci tangan dan sebagainya. Dan persoalannya kita tidak tahu bahwa orang ini dia positif, bisa saja positif tapi tidak ada gejala kan. Oh, oke, oke, oke. Bisa saja positif tidak gejala. Makanya kenapa harus selalu di rumah dan sebagainya. Dari sisi pemerintah memang itu yang saya katakan tadi, aspek sosialisasi edukasi ke masyarakat harus masif. Sambil jalan Ya, ya, ya. harusnya 42% itu yang harus dijalankan adalah melakukan tes massal memang, swab, di swab semua, Oh, biar kita bisa petakan orang tahu ini. Karena kan kelihatan kecil dilihat terus, oh 1 juta di penduduknya Makassar, tapi 1.000 yang kena, sedikit, belum tentu kita kena. Tapi kalau di tes massal, mungkin di awal-awal kita akan mendapatkan peningkatan yang cukup berat, tapi kelihatan menurun, karena ini akan memberikan efek jerah, efek kepatuhan juga ke masyarakat. Yang kedua, tracing kontak. Iya, tracing kontak. terlokalisir ya. Terlokalisir kan, kontak tracing. Itu yang di awal sebenarnya yang kita ini masifkan sebenarnya di awal, edukasi. 3 gitu. Swab test, terus kontak tracing dengan dari sisi pemerintah ya, dengan edukasi. Nah, Masalahnya swab mahal bro. nah sekarang kan sebenarnya swab gratis. Bagi pasien, bagi yang terindikasi. Kalau mandiri agak mahal, bro. Nah, itu kan swasta, maksudnya pemerintah harus hadir untuk itu kan. Sediakan. Ya, siapkan, Oh, sediakan. Bukan hanya rapid test ya, swab. Terus sosialisasi new normal. Mau tak mau kita akan menghadapi yang namanya new normal. Nah, ya, ya, ya. mau tak mau. Bukan berarti bahwa kalau di sosialisasi new normal maka kita new normal ini belum, karena kan ada syarat-syarat itu sebenarnya kan. Dari sisi Ya. epidemiologis ya, tidak ada lagi peningkatan kasus, transmisi lokal, grafik mulai melandai dan sebagainya. Tetapi harus siap new normal, karena itu kebiasaan lamanya ini kayak apa ya, orang yang biasa misalkan cipika-cipiki tiba-tiba tidak boleh. Tuh, orang yang biasa salaman tidak boleh. tidak boleh misalkan. Atau tadi itu Cara-cara sholat juga ya. ya Kalau dulu harus tentu kaki, sekarang tidak boleh lagi. iya, jadi memang ada hal-hal yang berubah secara budaya, adat dan sebagainya ya. Ada suatu hal yang besar yang berubah dari sisi tatanan sosial di masyarakat. Jadi, nah itu yang harus dipahamkan ke masyarakat ya. Memang ya namanya saja perubahan pasti tidak enak kan, constraint teori kan, namanya saya perubahan pasti tidak enak, ada yang tidak enak. Nah, ini bagaimana supaya yang tidak enak itu menjadi dipahamkan menjadi bahwa oh memang harus begitu, walaupun tidak enak di awal-awal gitu ya. Oke bro, Ya, 45 menit kita sudah melewati dan saya kira yang dijelaskan oleh Dr. Alfian cukup cukup jelas ya tentang pandemi, new normal dan sebagainya. Semoga yang bergabung
karena ini sesi pertama, ini baru pertama kalinya saya coba berdialog di IG. Semoga yang bergabung bisa jadi orang yang menyebarluaskan lagi ke masyarakat tentang ini, sehingga kasus-kasus yang terjadi kemarin kita bisa eliminir, kita bisa jawab sendiri bahwa memang seperti itu, mahal dan sebagainya. Saya terus terang banyak sekali mendapat SMS, dok di rumah sakit ini pasien begini langsung di PDP-kan. Tapi saya konfirmasi dan selalu ada jawabannya. Saya kira terima kasih Dokter Alfian Ya, terima kasih semua. Zainuddin tentang pandemi dan corona. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang bergabung. Saya Ardiansyah Spawindru di Bincang Santai sesi 1 ini mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.